Salam, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi SP. Jumpa pagi ini ada kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan. Kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ke-13, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Saudara-saudara, ini ajakan yang tidak benar, ajakan yang keliru, ajakan seorang yang picik, seorang yang tidak bertanggung jawab. Sebab bagaimana mungkin seorang suami berperan sebagai seseorang yang hanya mau memanfaatkan keberadaan istrinya. Praktek-praktek seperti ini seringkali terjadi dalam hidup saya dan saudara ketika kita mengorbankan orang lain untuk mendapat apa yang baik dan nyaman menurut engkau. Perhatikan kata Abraham, katakan bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh karena engkau. Jadi saudara bayangkan, aku diperlakukan baik karena engkau dan dibiarkan hidup sebab engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Abraham menunjukkan satu kemunduran iman. Sebab perjalanan ke negeri asing bukan hal yang baru. Memang disebutkan bahwa ini terjadi kelaparan, tetapi pengalaman berjalan ke negeri asing sudah dialami oleh Abraham bahkan sejak awal ketika ia dipanggil Tuhan. Tuhan meminta dia keluar dari zona nyaman, keluar untuk pergi ke negeri yang ia sendiri tidak tahu di manakah letak negeri itu. Disinilah saudara-saudara, mari kita belajar bahwa beriman itu berarti bukan hanya mengandalkan apa yang ada di depan mata kita, atau hanya mengandalkan harapan dan cita-cita kita. Beriman itu juga harus berangkat dari masa lalu, harus belajar dari bagaimana Tuhan menuntun hidup saya, sehingga modal itu yang akan membuat kita selalu berproses dalam segala keadaan apapun. Ketika Abraham mengambil keputusan ini, saudara-saudara, dan mengajak Sarah untuk berbohong, sesungguhnya kita bisa menemukan satu figur suami yang tidak baik, satu figur suami yang bukannya memberi rasa aman dan perlindungan, malah sebaliknya dia menjadi suami yang sangat memalukan. Kisah kita hari ini mau mengingatkan saya dan saudara agar kita berhati-hati dalam hidup ini. Kita tidak boleh menjadi seseorang yang tamak hanya demi diri kita. Kita menghalalkan segala cara, mengorbankan orang lain yang kita anggap itu adalah sesuatu yang benar. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham menunjukkan bahwa dia tidak mampu menjaga hak kesulungannya sebagai seorang suami. Saudara-saudara, seorang suami adalah imam dalam rumah tangga. Harusnya seorang suami harus menjadi seseorang yang berarti bagi istrinya, seseorang yang mampu untuk menunjukkan satu jalan baik, seseorang yang mampu untuk memberikan rasa damai bagi istrinya. Dan hak kesulungan ini ia mau gadaikan. Bukankah itu terjadi dalam rumah kita? Bahwa seringkali kita tidak mampu berperan sebagai imam yang baik di tengah persoalan. Kita biarkan istri dan anak-anak kita berjalan sendiri. Atau perhatikan bagaimana juga sebaliknya, istri tidak mampu berperan dengan baik sehingga membiarkan suami dan anak-anak. Atau sebaliknya, anak-anak tidak peduli pada orang tua. Ini cara berpikir yang sangat individual. Tuhan menaruh Abraham berjalan bersama Sarah supaya mereka terus menjaga relasi di antara mereka juga, bukan hanya dengan Tuhan saja. Ternyata saudara, kebutuhan ekonomi itu bisa mengubah segalanya. Makan minum itu bisa mengubah segalanya. Dari dahulu saudara, persahabatan bisa hancur, kasih sayang bisa hilang karena soal-soal ekonomi. Kita tahu bahwa sekarang ini kita ada di masa sulit, dan pergumulan ekonomi bangsa kita di negeri kita cukup berat. Banyak orang yang masih bergumul dengan keberadaan
hidup mereka ketidakpastian. Tetapi jangan pernah kita mau meraih sesuatu dengan cara yang salah, menghalalkan segala cara, apalagi mengorbankan orang lain. Taruh kebenaran ini dalam hati kita, agar kita menjadi pribadi yang tetap berjiwa besar menghadapi apapun. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami agar kami selalu menjadi pribadi yang tegar dalam segala keadaan apapun. Amin.